Saudara, mari kita akan lihat firman Allah pada pagi hari ini. Di Natal ini kita juga masih akan melihat cerita Natal ya. Khususnya di dalam kitab Matius pasal yang kedua. Ada satu kisah yang sebetulnya cukup memilukan. Bahkan sebetulnya sebuah kegemparan yang besar yang terjadi justru ketika Natal itu terjadi. Sepertinya ini sebuah kontroversial. Tapi inilah sisi lain supaya kita mengerti bahwa jiwa manusiawi kita itu perlu kita kelola, saudara, kita jaga. Nah, Matius pasal yang kedua, mari kita kembali bangkit berdiri. Kita akan baca 3 ayat ini dari ayat 16. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Yang paling cepat bangkit berdirinya dapat kue Natal. Haleluya. Perlu motivasi beda, saudara, kalau Natal itu ya. Haleluya. Ayat 16 dari judul perikopnya sampai 18 ya. 2-3 pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Puji Tuhan, silakan duduk. Pagi hari ini saya mau menyampaikan sebuah tema yang sebetulnya sangat umum, tapi terkadang kita luput memahaminya dengan baik, yaitu kehilangan rasa aman. Waspadalah. Saudara, kehilangan rasa aman itu sebetulnya kehilangan esensi kehidupan itu sendiri. Karena bayi lahir ke muka bumi, dia punya rasa aman yang pertama-tama dia peroleh dari tempat di mana dia berada, yaitu dari rahim ibunya. Dan rasa aman itulah yang sebetulnya, saudara, diproduksi oleh pelukan hangat seorang ibu, kehadiran seorang ayah. Rasa aman itulah yang menjadi bekas sepanjang kehidupan seorang manusia. Tapi sayang, saudara, dalam kehidupan kita yang real hari-hari ini, kita begitu mudah kehilangan rasa aman. Tadi tuh seperti Kak Sari bilang, lihat postingan orang jalan-jalan, aduh Tuhan. Lihat orang makan enak, aduh Tuhan, aku Indomie lagi Tuhan. Natal Indomie. Ya tambahkan kornetlah sedikit, tambah keju di atasnya. Iya, tambah daging panggang. Itu nggak Indomie namanya. Haleluya. Saudara, kadang-kadang kita kehilangan rasa aman karena sesuatu yang sangat-sangat sepele loh. Betul, saudara. Iya. Berapa banyak orang kehilangan rasa aman itu karena penampilan. Hancur lebur dirinya karena penampilannya hari ini tidak oke. Saudara jangan salah loh. Rasa aman yang kuat tuh beda dengan rasa cuek. Ada orang tuh bukan punya rasa aman, tapi cuek, saudara, dengan penampilannya. Cuek dengan gaya itu bukan rasa aman, saudara. Makanya jangan campurkan, saudara, dua elemen yang beda itu. Ada bapak-bapak yang punya rasa aman tidak bawa dompet. Saya berdoa tidak ada di tempat ini.
Tapi sebaliknya, waktu dompet Anda tidak ada di tempatnya, jangan lantas Anda seperti kehilangan dunia Anda. Rasa aman tuh harus ditakar pada proporsinya. Anda gak doa pagi punya rasa aman nih, saya berdoa, insaflah. Anda gak datang kepada Tuhan, Anda seperti membuka pintu belakang bagi si jahat. Di dalam Alkitab ada sebuah cerita yang menarik. Selain Herodes yang kita baca itu, tentang seorang raja yang bernama Raja Saul. Suatu ketika dia pulang berperang bersama dengan seorang lain yang telah berperang bersama-sama dengan dia. Orang ini sangat junior dan masih baru di dunia peperangan, kerajaan, kepemimpinan. Bahkan tidak ada latar belakang yang memungkinkan orang ini akan merebut posisinya sebagai raja, yaitu Daud. Saya tidak bilang Daud sebagai raja, saya tidak bilang Daud sebagai panglima. Saya bilang Daud sebagai orang baru, junior. Tetapi ketika pulang dari berperang itu, ada kelompok masyarakat, wanita-wanita yang menyanyikan sebuah nyanyian spontanitas. Anda harus paham yang namanya nyanyian spontanitas. Itu sebuah refleksi dari hati dan jiwa kita. Wanita ini menyanyi, saudara. Menyanyinya mungkin, saudara, dari 1-2 orang jadi sekelompok orang yang menyanyi dengan sebuah pesan yang sama. Yaitu apa? Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Dan perkataan itu menyebalkan hati Saul. Siapa di sini yang belum pernah sebal? Siapa di sini yang selalu adem ayem, saudara? Wede. Itu cuek atau punya rasa aman itu? Saudara, rasa aman ini tiba-tiba merosot begitu dalam diri Saul. Karena ungkapan yang dia tidak duga, saudara. Itu sebabnya kalau Anda berperang dengan rasa tidak aman, Anda tidak mungkin jadi seorang patriot. Tidak mungkin, saudara. Rasa amanlah justru yang membuat Anda menyerahkan seluruh hidup Anda kepada Tuhan. Rasa amanlah yang membuat Anda jadi orang yang berbeda tahun ini dengan tahun depan. Rasa amanlah yang membuat Anda bisa tidak melakukan apa yang kemarin dan Anda lakukan sekarang. Rasa amanlah yang membuat Anda berhenti dari hidup lama Anda dan mentaati apa yang juru selamatmu ajarkan, yaitu menerima dan mengampuni, melepaskan, saudara, sebuah kasih yang selama ini bahkan engkau sepertinya butuhkan. Saya selalu nasihati banyak anak-anak muda, kalau engkau ingin punya banyak sahabat, sebetulnya jadilah sahabat bagi orang lain. Dan itu sebuah tipuan besar di dunia ini. Aku dilupakan orang, aku tidak disukai. Siapa bilang, saudara? Orang tidak pernah itu bersahabat yang pertama-tama karena kekayaannya, karena tampangnya, tidak pernah. Tapi orang bersahabat itu karena attitude, sikap, yaitu keterbukaan. Apakah Anda seorang yang punya rasa aman? Sehingga Anda punya banyak sahabat. Bahkan orang yang mungkin Anda bilang, aku gak mau bersahabat dengan dia, karena dia siapa? Penjahat. Tapi aneh, Anda bersahabat dengan orang itu, bersahabat itu artinya Anda cukup dekat dan cukup kenal. Bukan dia mempengaruhi Anda, tapi Anda mulai mempengaruhi dia. Anda mulai mempengaruhi dia. Yesus mempengaruhi bahkan kelompok masyarakat yang paling dibenci pada waktu itu siapa? Pemungut cukai. Masalahnya rasa aman kita harus tahu sedang makin merosot atau makin tambah. Ada orang posisi makin naik, rasa amannya makin merosot. Karena dia harus mempertahankan dengan kekuatannya, dengan hikmatnya, dengan cara-caranya, dengan semua hal yang dia bisa lakukan. Dia tidak menyadari Tuhan yang mampu menjaga kita. Coba lihat ayat ini, saudara. Ketika Herodes ayat 16 tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus, itu ia sangat marah.
Ini berita Natal yang saudara betul-betul memunculkan sesuatu yang sebetulnya menjadi sebuah rancangan setan di dalam hati seorang yang punya posisi. Apakah orang Majus itu tahu melalui media sosial? Kalau aku kembali ke Herodes mati aku? Enggak. Majus hanya tulus-tulus saja. Tapi dengar, orang yang tulus selalu mendapat peringatan dari Tuhan. Yusuf mau ceraikan tunangannya Maria. Mau ceraikan tunangannya Maria. Malaikat bilang, Job, jangan Job. Saudara, orang yang punya rasa aman itu dapat dengan mudah tulus. Dia nggak complicated. Nanti gimana, nanti gimana, nanti gimana. Gak heran kerut di wajah kita tambah karena terlalu banyak nanti gimananya. Nanti gimana ya, nanti gimana ya, nanti gimana ya. Nanti gimana ya Natalan ya. Aduh. Natalan di kandang domba lah. Natalan gimana? Ya, lihatlah gembala-gembala yang kemarin itu saudara. Yang ketemu masih Dadang. Haleluya. Saudara, menurut Anda, Maria ibu Yesus itu, kenapa dia bisa melahirkan seorang bayi yang tidak di dalam perencanaannya? Karena rasa aman. Dia diintervensi oleh Tuhan. Wong dia udah bertunangan duluan dong sama Yusuf, calonnya. Tapi diintervensi. Anda tahu kalau hidup Anda diintervensi, punyalah rasa aman. Kalau tidak, setan dapat kesempatan. Setan dapat kesempatan mulai menggerogoti hatimu. Karena rasa aman itu di dalam diri kita. Dan setan manfaatkan itu menjadi sebuah jalan masuk dan membuat satu markas di dalam dirinya. Ada orang rasa amannya tuh gampang sekali terganggu dengan prestasi orang. Ada orang rasa aman, masalahnya di materi. Anda tahu siapa Ayub? Yang paling saleh, yang paling kaya. Tapi rasa amannya bahkan tidak di dalam anak-anaknya. Tidak di dalam kekayaan bisnis usahanya. Tidak di dalam reputasi rohaninya. Tidak. Ayub ketika Tuhan izinkan setan dalam seizin Tuhan untuk memurnikan Ayub, makanya dia berkata, kalau aku keluar lewat ini aku akan jadi emas. Ayub tahu siapa dirinya. Aku emas, ya sekarang aku sedang dibakar. Dan Ayub punya rasa aman yang justru semakin dalam, semakin berakar. Dia berkata begini, Tuhan yang memberi, Tuhan. Coba katakan dengan percaya, Tuhan yang memberi, Tuhan. Kalau handphonemu hilang diambil. Oh Tuhan, banyak memori indah di sana. Oh Tuhan, banyak nomor klienku di sana. Habislah Tuhan. Oh Tuhan. Rasa aman Anda di mana? Di mana? Di penampilan, di kekayaan. Ada orang punya rasa aman tuh, apa yang namanya? Di lingkungan. Bahkan kadang-kadang ada orang punya rasa aman tuh di dalam sebuah karakter baik yang terlalu. Menurut Anda, Marta baik gak? Di dalam cerita Marta dan Maria, baik gak? Baik. Ternyata kebaikan manusiawimu itu tidak cukup berkenan dan menyenangkan Tuhan. Kebaikan hatimu itu yang menjamu orang, melayani orang, mentraktir orang, belum tentu menyenangkan Tuhan. Coba tepuk bahu kanan kirimu, tahu enggak?
Tapi jangan juga jadi tidak traktir orang kalau nggak digerakkan. Saudara dengar, tapi jangan juga Anda jadi begini, kata Bang Omong Muhammad gak usah traktir orang. Anda tahu seorang janda miskin di Sidon, dengerin saya. Seorang janda miskin di Sidon, saat itu saat kelaparan besar terjadi, apa yang dia lakukan? Dia mentraktir seorang nabi Tuhan, yaitu Nabi Elia, dengan sebuah porsi yang sebetulnya buat dia itu bagian yang terakhir. Tapi disitulah kuncinya. Anda tahu kenapa janda ini yang berkata, aku sedang mengumpulkan kayu 2-3 potong untuk menyalakan api dan memasak. Tapi dia bisa percaya sama orang asing yang datang dia jumpai, yang berkata, sebelumnya gak ada janji Tuhan dulu loh. Tapi waktu wanita ini, ibu ini, Anda paham gak tentang janda? Itu artinya tidak ada tulang punggung, tidak ada backup. Ibu-ibu, apa kabarmu? Rasa amanmu di suamimu? Kalau suami-suami rasa amanmu di istrimu, bahaya juga, saudara. Rasa amanmu di atasnya lagi, yaitu di Tuhan. Karena Tuhan adalah naungan para pemimpin. Suami naungan istrinya. Jadi kalau engkau, ya tergantung istrimu, sebenarnya tergantung istrimu. Ayo kaum bapak bertobatlah. Jangan selalu tergantung. Anda paham gak kata tergantung itu? Artinya Anda tuh orang yang apa ya, terserah. Anda gak punya prinsip, Anda gak punya pemikiran, Anda gak punya rencana. Terus hidup ini mau kemana? Mengalir? Emang kamu ada di sungai yang mana? Ikuti arus. Emang kamu ada arus di mana? Saudara dengar, rasa aman inilah yang sebetulnya hilang dari para orang-orang yang harusnya ada di posisi memimpin. Sehingga dia tidak jadi pemimpin yang sebetul-betulnya. Memimpinlah bukan karena Anda mampu memimpin. Memimpinlah karena Anda di posisimu. Memimpinlah bukan karena semua yang orang lain punya, tapi memimpinlah dari seberapa yang Allah percayakan kepadamu. Itu yang Daud lakukan kepada 2-3 ekor dombanya. Dia pimpin, dia jaga, dia lindungi dengan segenap hidupnya. Ketika beruang singa datang, dia nggak tunggu bantuan, dia tinggal tunggu pertolongan. Alkitab mencatat, justru dia kejar singa itu. Orang seperti apa? Remaja seperti apa? Yang ketika singa datang menerkam dombanya, itu bukan ditinggal bersembunyi, tapi justru berlari. Tapi yang menarik, kalau Anda baca dengan jeli, Daud menikam. Anda harus paham kata-kata itu. Artinya, Daud memiliki sesuatu di dalam dirinya, bukannya keberanian, bukannya rasa aman. Dia terlatih, saudara, bertarung. Makanya rasa aman itu bukan cuek. Rasa aman itu datang dari training. Kalau Anda tidak mau ditrain oleh Tuhan, saya jamin Anda nggak akan tahan di atas. Up, down, up, down. Jangan salahin setan berlebihan. Bangun rasa amanmu di dalam Tuhan. Setan kadang-kadang kesel sama banyak orang Kristen. Kalau dia boleh jujur, kenapa? Kok aku terus ditengking? Kok aku terus disalahin? Salahmu dewe. Ya kan? Menurut Anda, Raja Saul itu yang punya posisi. Makanya gini saudara, ini saya mau sampaikan sesuatu yang menarik. Rasa amanlah yang membuat orang rendah, orang kecil, orang biasa bisa mencapai sesuatu yang tinggi sekali, besar sekali maknanya. Rasa aman yang membuat Samgar dengan hanya satu tongkat penghalau lembu bisa jadi pejuang bagi umat Tuhan. Anda baca ceritanya di Hakim-Hakim. Siapa Samgar?
cuma punya tongkat lembu. Hari ini kalau Anda mau berbuat buat Tuhan, gak usah mimpi terlalu tinggi dulu. Anda tahu gak apa yang Tuhan percayakan? Orang kecil bisa jadi besar karena rasa amannya. Tapi orang besar tiba-tiba bisa jadi merosot, kehilangan jati dirinya. Ibu-ibu dengar, saya mau memperkatakan perkataan Tuhan. Waktu kita doa, ada satu gambaran yang Tuhan sampaikan, itu seperti pagar bagi kita. Dan Tuhan berkata, aku sebetulnya yang menjaga jiwamu. Bukan suplai yang datang secara materi di sekitarmu. Tidak selalu, kalau Anda baca, kenapa cerita tentang uang itu paling banyak sama ibu-ibu? Anda paham gak sih di Alkitab, betul gak? Paling banyak perempuan Sunem, janda nabi-nabi, 2 Raja pasal 4. Wanita yang di bait Allah persembahkan berapa? 2 peser 1 duit. Siapa? Janda, ibu-ibu. Kalau belum ibu-ibu saja sudah kehilangan rasa aman terhadap keuangannya, anak-anak muda ini. Haleluya. Saudara, rasa aman inilah yang membuat saudara seorang gembala kecil. Kenapa saya bilang kecil? Memang kecil penggembalaannya. Wong 2-3 ekor. Tapi bisa jadi gembala seluruh bangsa. Kenapa? Karena rasa aman. Anda paham gak rasa aman Daud itu ngeri sekali. Dikejar sama bapaknya tuh Saul, Raja Saul. Dikejar sama seniornya, mau dibunuh, berkali-kali dilempar tombak. Anda kalau dibenci sama bos Anda mau datang lagi? Nah, ini bukan hanya bos, raja. Anda tahu raja? Kalau dia bilang habis ya dia, itu prajurit nggak ada yang bilang yang benar bos, dia kan tolong kita dalam perang. Bos, raja, yang benar aja raja. Nggak ada. Tapi siapa Daud? Dia selalu berkata, aku tidak akan mengusik orang yang diurapi Tuhan. Sekalipun orang yang diurapi Tuhan itu sedang meleset jalan-jalannya, yaitu rajanya Saul. Itu dari mana kalau dia tidak punya rasa aman? Rasa aman yang membuat engkau bisa ada wanita zaman sekarang, maaf ya Kak Christine, yang gak mau lahir normal karena kehilangan rasa aman. Halo Mas Chris. Tuhan sediakan semuanya. Tuhan sediakan semuanya. Belum apa-apa sudah merancang jauh-jauh hari untuk operasi, di mana Tuhanmu yang menuntunmu. Saudara, sekalipun bahkan kita berpikir kita punya semua faktor yang tidak memungkinkan lahir normal, bawa di hadapan Tuhan. Rasa amanmu bukan di dokter, rasa amanmu bahkan bukan di obat, sekalipun itu adalah jalan Tuhan menolong kita. Tapi yang mengerikan dari seorang kecil yang namanya Daud, si remaja Daud itu, yang tidak ada pendidikan dan tidak ada background kepemimpinan, manajemen, apalah kuliah kita, ekonomi, apalah akademi militer, nggak ada backgroundnya. Backgroundnya cuman Tuhan adalah gembalaku, aku tak akan kekurangan. Anda paham kalimat ini saja itu membedakan tentang Daud itu tidak mengejar, tapi dia tahu penyediaan Tuhan tidak pernah meleset bagi hidupnya. Jangan cuek. Miliki rasa aman yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Ya aku sih gak mikirin. Nah coba Anda kalau ada orang denger gitu, aku sih gak mikirin bang, yang terjadi hari esok ya esok aja. Aku ngalir aja. Kan tadi ngalirnya kemana? Anda tahu gak sih, orang kepepet tuh baru kelihatan rasa amannya benar atau enggak. Kalau Anda kepepet, kedempet, dan Anda tetap stay, tetap tinggal pada tempat di mana Anda meyakini Tuhan bukan
hanya melihat, dia sangat peduli. Makanya cerita Lazarus dibangkitkan itu Tuhan mau bilang gini, kalau kamu punya rasa aman, artinya kalau kamu percaya kepadaku, kalau kamu punya rasa aman, kalau kamu trust kepadaku, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Rasa aman itu saudara yang membuat orang bisa percaya di titik kritis. Yosafat sudah melihat kemungkinan besar kehancuran yang akan datang kepada kerajaannya. Karena pasukan besar sekali bergabung saudara untuk menghancurkan dia. Tapi Yosafat menghimbau semua rakyatnya untuk datang berdoa di Bait Allah. Dan satu statement yang menarik dari seorang raja yang namanya Yosafat ini, dia berkata gini, kami gak bisa apa-apa Tuhan, kami gak tahu apa-apa, tapi mata kami tertuju kepadamu. Makanya tadi saya sampaikan, mata itu refleksi hati saudara. Sudahkah kita temukan rasa aman yang sedang hilang dan kita perbaiki, kita bangun kembali? Kehilangan rasa aman itu kehilangan sebuah unsur yang paling pertama Tuhan taruh dalam hati manusia. Apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa ketika jatuh dalam dosa? Kehilangan rasa aman. Dia berkata takut. Waktu mendengar langkah Tuhan di taman itu, aku takut dan bersembunyi. Adam dan Hawa bersembunyi karena takut kehilangan rasa aman. Apakah Tuhan tidak tahu mereka berdosa? Tetapi kenapa Tuhan tetap mencari Adam dan Hawa? Karena dia mau berkata, aku bapamu. Tapi ini yang kita harus pahami. Dari mana rasa aman kita makin merosot, makin hilang? Karena kita saudara membiarkan bukan hanya dosa, tapi semua prinsip-prinsip dunia ini mengerosi semua emosi kita, mengerosi, menghancurkan, mengganggu pemikiran-pemikiran kita. Anda pernah lihat orang yang sebelumnya baik-baik saja tiba-tiba tidak baik? Kalau Anda selami dalam hatinya, tiba-tiba dia bisa cemburu karena kehilangan rasa aman. Anda tahu cemburu itu bukan karena memang ada alasannya. Tapi kalau Anda baca, roh jatuh dapat kesempatan membuat roh cemburu itu mengganggu sebuah hubungan. Hari ini saya berdoa saudara, di level mana kita membangun dan menjaga rasa aman kita. Untuk Anda dapat berjalan bersama dengan Tuhan, ini Anda boleh catat, Anda harus memiliki rasa aman yang cukup. Yang cukup, artinya Anda harus takar. Jangan terlalu kepedean. Kenapa saya bilang rasa cukup? Yang cukup saudara, Tuhan seringkali kasih berkat tuh dikit saudara kita. Dikit saudara, dikit. Makanya banyak orang tuh gak punya rasa aman karena dia hitungannya besar. Rasa amannya kepada harta, dukungan. Rasa amannya Gideon, apakah tentaranya yang besar? 32.000 kalau gak salah. Justru bilang, hambaku 300 cukup bagimu. Ayo, kalau Anda tidak punya rasa aman yang cukup, Anda tidak bisa berjalan melewati tahun ini sampai ke tahun depan. Saya berdoa, mari pria dan wanita Tuhan, engkau dipilih Allah dengan satu maksud yang besar. Engkau ada di gereja ini bukan satu kebetulan. Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan melalui live streaming, saya berdoa Anda tahu pernyataan Tuhan ini. Karena ada rencana Tuhan yang besar, sekalipun engkau hari ini tidak punya arti sama sekali sepertinya. Siapa yang memberi makan Nabi Elia tadi saya ceritakan? Seorang ibu janda yang sudah sekarat. Siapa yang memberi 5 roti dan 2 ikan kepada tangan Yesus yang memberi makan 5.000 jiwa? Siapa Kayumi? Juru masak harus tahu cerita ini. Oh, kantin ceria harus punya moto. 5 roti dan 2 ikan, 5.000 jiwa dikenyangkan. Iya, jangan lupa bayar bang. Siapa?
Itu hanya seorang sepertinya anak kecil. Karena dikatakan 5 roti itu bukan 5 roti dus. 5 dus roti. 5 roti apa tuh? Tahu nggak roti buaya? Orang Betawi tahu nggak? Kayak buaya rotinya. Kalau Natal kan ada rotinya kayak tongkat gitu kan banyak. Ini roti kecil ada. Dan Yesus punya rasa aman. Terus berjalan dalam rencana dan kehendak Bapa. Bukan karena hitung-hitungannya yang pertama. Tetapi karena dia taruh misinya, dia taruh hidupnya, dia taruh jalan-jalannya, langkahnya kepada Tuhannya, yaitu Allahnya, Bapanya. Makanya di kayu salib, yang paling masalah bukan orang yang meninggalkan dia. Yang paling masalah, bukan ketika jubahnya diambil dari tubuhnya, ditelanjangi Yesus. Bukan itu, tapi yang membuat dia terganggu jiwanya ketika bapaknya seperti meninggalkan dia. Itu yang dia keserukan, Eli lama sabahtani. Saudara, apakah engkau hari ini punya rasa aman tentang masa depanmu? Saya percaya kata-kata saya sedang bergaung. Dan di mana rasa amanmu? Di cuekmu itu? No, saudara. Taruh. Ada sebuah lagu. Sebab tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, langkahku tegap. Bagaimana Karut? Sudah cukup tegap? Orang yang langkahnya tegap itu akan memimpin orang lain. Orang yang langkah tegap itu menggambarkan jiwanya utuh, aman. Dia akan selalu bilang begini, enggak hari ini, besok aku akan ketemu berkat Tuhan. Enggak hari ini, enggak hari esok. Esoknya lagi aku percaya penyediaan, pemeliharaan Bapakku. Saudara, apakah kita sedang kehilangan rasa aman kita hari-hari ini? Apakah kita sedang kehilangan rasa aman kita karena tanggung jawab yang baru? Karena beban yang baru? Karena ekonomi yang tidak menentu? Rasa amanmu biarlah hari lepas hari yang kau taruhkan di dalam tangan Tuhan. Lihat beberapa ayat, saudara. Dalam 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang 2 Timotius. Lihat ayat yang ke-11. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang 11 mulai. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya. Rasul Paulus, Anda harus gini. Anda tidak sama dengan Rasul Paulus. Jadi nggak usah gede-gedekan penderitaan. Anda diberkati berlimpah-limpah, tidak sama dengan Rasul Paulus. Yang menderita ini oke. Ada orang tuh gak rasa aman loh kalau diberkati. Dia jadi rasa terdakwa, bersalah. Ya Tuhan, aku kok diberkati sekali. Coba lihat Paulus begini, saudara. Ayat 12-nya, ini poinnya. Itulah sebabnya aku menderita, kalau saya boleh tambahkan keterangan, lebih banyak. It is okay. Kalau para pendoa kurang tidur, itu baru belum apa-apa, itu bagus. Kalau para pendoa tidurnya lebih banyak, haleluya. Enggak bang, aku doa kok sambil tidur. Haleluya. Rasa aman kita tuh justru di misi kita. Itu yang Paulus mau tekankan. Rasa aman kita tuh di dalam apa yang Tuhan rancangkan bagi hidup kita. Rasa aman kita itu di dalam apa yang Tuhan maksudkan buat hidup kita. Itulah yang membuat Abraham menyerahkan satu-satunya yang menjadi mimpinya. Yang menjadi mimpinya, yang menjadi pengharapannya yang paling tinggi, yaitu seorang putra pewaris yang dikatakan menjadi bangsa-bangsa, yaitu Ishak.
Berapa besar rasa aman kita makin tumbuh. Dan itu tidak terjadi tiba-tiba dalam diri Abraham. Anda tahu siapa Abraham? Karena istrinya cantik saja Bang Mau ya. Abraham tuh kehilangan rasa aman. Tiba-tiba dia bilang sama istri, kamu kalau ditanya sama raja negeri ini bilang saudaraku ya. Lah gimana? Aku sipit, kamu melotot. Saudara dari mana? Anda tahu rasa tidak aman yang membuat skenario yang bad. Tapi rasa aman yang membuat it is okay. Ditipu, it is okay. Dicurangi, it is okay. Skenarionya jadi beda. Semalam kami pulang sampai rumah. Tweet, listrik udah bunyi. Ya, haleluya kan? Ya, yang punya rasa aman yang duluan lah pijit cari token. Untuk beli token listrik. Saya belilah saudara token listrik. Tapi yang menarik adalah waktu diinput gak bisa, nolak meteran saya. Meteran rumah itu. Gagal. Berkali-kali, benar sampai saya minta istri saya. Gagal juga. Jangan-jangan nomornya itu salah. Samuel beliin melalui Grab. Dapat, saudara, testing 50.000 aja dulu. Diinput gagal juga, kesimpulannya meterannya bermasalah. Saya telepon bank yang saya beli itu, oh Pak, gini-gini, udah bisa, udah dapat nomor token, udah. Oh coba Bapak telepon PLN. Rasa aman Anda di mana? Kenyamanan? Anda kan mana sih Natal bikin masalah aja. Petugas PLN datang jadi sasaran empuk. Yang bener dong kalau pasang meteran nih. Nggak tahu nih Natalan. Kita bisa malam kudus seharian ini. Listrik mati. Kan udah tweet. Makin tipis. Tadinya AC nyala udah matiin. Semua matiin. Saudara. Teman-teman. Kalau Anda punya rasa aman cukup. Anda tuh bisa jalani proses. Dengan berdamai dengan dirimu. Engkau nggak mudah lihat orang lain masalahnya. Enggak. Ternyata itu memang bukan masalah, saudara. Itu proses. Nah, saya telepon 123. Anda tahu kan? Kalau begini pijit sekian. Kalau begini pijit sekian. Oh iya, mesin yang jawab. Belum sampai ke operatornya. Kalau Anda tidak punya rasa aman. Natal ini. Happy ending atau apa ini? Ya udah, saya tunggu, saya pijit. Bicara sama operator, gini. Ke operator yang berikut sampai ada 3 nomor petugas PLN yang malam itu tadi telepon saya. 3 nomor. Ya cuman tadi saudara, saya bersyukur istilah saya, kita layanin. 3 nomor. Telepon. Akhirnya datanglah singkat cerita 2 orang petugas PLN. Lihat meterannya segala macam, coba diinput gak bisa. Ternyata dia bilang, Pak coba di reset Pak, di reset. Artinya meterannya itu di reset supaya kembali ke mode awal, supaya dimasukin. Di reset pun gak bisa. Anda mau lempar gak? Jangan. Kalau suami atau istri gak bisa di-reset, tenang. Masih panjang bahagiamu. Itu cuma berapa detik Anda gak bahagia. Jangan dibuang. Tenang. Petugas akan datang. Begitu saudara. Datanglah 2 orang, dilihat, dibongkar. Akhirnya diputuskan akan diganti meterannya. Tetapi sampai nanti meterannya diganti, kami dibikin lost meter. Saya bilang sama kakak, AC nyalain semuanya. Enggak, bercanda. Mau apa pasang lagi alat listrik, nyalain semua. Mau dikasih.
Jadi dibikin lost meter sampai meterannya yang baru datang. Sampai kapan? Ya gini sih Pak, kayaknya kalau tutup tahun ini petugas juga nggak cepet. Sampai tahun depan, weh, haleluya, 1 tahun lost meter. Mau ke rumah saya, nebeng ya, kelihatan kali rasa amanku. Kalau yang punya mobil listrik, motor listrik, Bang permisi ya, mau ngecas. Ya Bang Jen ya, ngecas motor. Habis listriknya lost meter. Saya lihat sendiri sudah lagi diperbaiki, kabelnya itu dirubah semuanya. Anda tahu gak sih, Tuhan itu lebih daripada petugas PLN itu. Dia bisa bikin loss. Anda tahu, gak habis-habisnya berkat buatmu. Yang tadinya engkau cuma keluarin berapa ratus itu ternyata sudah di save untuk tahun depan. Nanti Bapak masih bisa pakai token listriknya, masih bisa pakai. Kenapa? Karena saya tanya, Pak, ini nomor ini untuk 1 nomor meteran. Iya Pak, tenang saja. Wah, tenanglah hatiku. Hidup ini ya, tahu nggak saudara, jadi big problem. The first, karena Anda kehilangan rasa aman. Anda kalau punya luka, makanya jangan dibiarkan di dalam jiwamu. Luka dengan suami, luka dengan istri, itu akan memberi kesempatan setan tuh menaburkan apa? Tadi tuh kayak Saul. Sama seorang yang justru mendukung misinya. Anda tahu gak sih, suami istrimu, Anda berpasangan untuk menggenapkan misi Tuhan. Daud dihabisi karena Saul kehilangan rasa amannya. Karena luka di hatinya bukan karena kepada Daud, tetapi dia sendiri tidak mau membangun hidupnya di hadapan Tuhan. Kalau Anda baca, saya pernah terangkan, Saul itu dikawal 600 orang. Ketika masa krisis ke Mispa, dikawal 600 orang. Anda baca raja mana yang kalau lagi sedang menyingkir dikawal begitu banyak orang? Itu karena rasa amannya kritis sekali, saudara. Makanya saya berdoa, jangan jadi orang yang kritis rasa amannya. Gak ada yang WA selamat Natal Bang. Ya kamulah yang WA lah. Udah saya bilang kan, kalau mau jadi sahabat, kamu kalau punya banyak sahabat, kamu yang mulai jadilah sahabat. Menurut Anda, mana ada berani orang pemungut cukai, pelacur itu datang sama Yesus, tapi Yesus menjadi sahabat buat mereka. Karena Yesus berinisiatif membawa terang di dalam dirinya. Jangan bilang, saudara, Anda dilupakan. Anda yang sering melupakan orang. Kok apa begitu? Emang iya? Nama Natal. Petugas mau pulang, istri tepuk, anak saya tepuk, Papa. Biasa Pak, selesaikan dengan happy ending. Anda tahu kan? Selesaikan dengan salaman yang berisi, gitu maksudnya. Jadi, kenapa saudara? Uang kita bukan hanya damai, kita dilimpahi listrik. Sedikit lagi saudara tentang kehilangan rasa aman ini. Waspada ya. Menurut Anda, Lot itu punya rasa aman yang cukup enggak? Enggak. Dia memiliki sebuah kehidupan rohani yang membangun rasa aman enggak? Enggak. Berkatnya makin besar, justru Lot makin masalah. Gembala-gembalanya bertengkar dengan pamannya Abraham yang justru membawa kepada sebuah perjalanan keberkatan. Berpisah Lot, yang ngeri, ternyata Lot memang baru terungkap siapa dia. Lot punya rasa aman kepada semua hartanya. Dia memiliki lembah, tempat di mana sungai Yordan mengalir dan semua hijau di sana. Tetapi Abraham punya rasa aman. Kamu pilih ke kanan, aku akan ke kiri. Kamu pilih ke kiri, aku akan ke kanan. Abraham punya betul-betul rasa aman yang membuat, dengerin saya, Bapak Ibu yang bersaudara,
Jangan ada perselisihan sebab kita bersaudara. Banyak orang tuh untuk mengalah. Kan dia yang salah. Bahkan papa yang salah. Kan mama yang salah. Kita di keluarga. Kan Pak Gembala yang lupa menyapa saya. Ya sorry kalau saya lupa. Kemarin saya ngobrol sama istri saya. Gimana ya? Tanganku hanya 2. Sehebat-hebatnya saya berdoa syafaat. Lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Tanganku hanya 2. Itu sebabnya saya harus taruh rasa aman saya bukan kepada pujian jemaat. Maaf. Semoga Anda paham yang saya maksud. Bukan kepada roti kaling jemaat. Beneran loh. Makanya jangan rasa bersalah kalau Anda gak datang ke rumah kami sebagai pendeta, gembala. Kenapa? Karena istri saya bilang, ini bercandaan. Kalau di gereja budaya Batak, itu akhir tahun, wah, Kasari tahu kan, pendeta terima jatahnya. Tapi kami bukan begitu. Enggak, kami gak cari itu. Kami lebih dari cukup disediakan Tuhan. Kami punya rasa aman. Kami gak perlu dibanding-bandingkan. Kalau tugas abang mengejar domba-domba lebih banyak, kakak juga punya rasa aman. Beneran loh. Untuk tidur. Sama seperti saya untuk ngapain? Untuk baca Alkitab punya rasa aman. Karena kakak lebih rajin menelpon jiwa-jiwa. Itu yang saya kurang. Tapi saya punya rasa aman karena kami tahu. Kami punya kasih karunia beda. Kakak punya kepekaan yang beda, saya punya kepekaan yang berbeda. Kami punya rasa aman pada destiny kami, pada misi kami. Makanya kami berkolaborasi. Bapak Ibu teman-teman, kita keluarga, kita satu tubuh. Biarlah tangan menopang kaki. Biarlah kaki menyertai perjalanan dengan rasa aman. Lot yang membuat dia akhirnya tinggal justru di kota Sodom. Anda tahu kan? Alkitab mencatat dia duduk di pintu gerbang. Dari seorang penggembala pengen jadi politikus. Kalau Anda tahu konteksnya, orang yang duduk di pintu gerbang kota itu pemimpin. Lot. Saya punya kenalan baik, cukup baik. Seorang gembala. Dipakai Tuhan masuk ke dunia politik. Sekian periode masih harum namanya. Lewat ceritanya, partainya tidak ada lagi lenyap, kemuliaannya lenyap, bintang di baju safarinya lenyap. Pak duduk di depan Pak, kenapa? Kenapa ke safari pakai bintang? Tahu Anda anggota dewan. Kalau Anda tidak dipersilakan di satu posisi terhormat, Anda punya rasa aman enggak? Bahkan Anda pemimpin dan tiba-tiba anak buah Anda, maaf ya, menyepelekan, saya pakai bahasa melecehkan kayaknya kejam sekali. Sekalipun itu sering terjadi, melupakan saudara. Anda punya rasa aman enggak? Anda enggak timbul gini, kurang ajar sekali. Anda enggak timbul seperti Saul enggak timbul. Kenapa Saul bisa timbul? Karena memang dia tidak beresi yang di dalam. Hari ini cepat-cepat beresi saudara yang di dalam. Supaya setan jangan dapat kesempatan. Mari kita lihat saudara hal yang lain yang penting dalam Yakobus pasal 3. Ini penting saudara, ayat-ayat sederhana ini. Yakobus 3 ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan, hati yang lembut, hati yang tidak konflik, hati yang ini poin yang berikutnya yang tidak boleh lepas dari catatan Anda.
Orang yang bertumbuh rasa aman itu orang yang berdamai dengan dirinya. Anda tahu, kalau naik motor, tut 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 tut, brut, masuk bengkel. Saya pernah ngalamin, saudara, sampai nggak bisa nebusnya. Haleluya, Mas Kris. Tenanglah jiwamu. Tuhan penyedia kita. Anda tahu di saya sekolah itu bengkel saya. Rumah saya masih di Kreo. Dia pulang dari Tanah Kusir, melambai saja kepada motor itu. Karena nggak bisa tebus dari bengkel. Terus gimana? Ya naik angkot. Terus gimana? Ya jalan kaki. Terus gimana? Makanya berdamai. Orang yang merosot rasa amannya itu orang yang susah berdamai dengan dirinya. Dia ngukur dirinya dengan orang lain. Dia ngukur dirinya dengan pencapaian orang lain. Dia ngukur dirinya dengan prestasi orang lain. Suami-suami yang lain begitu, Bang. Loh, suamimu itu lo beda. Jangan ukur suamimu dengan orang lain. Bang, istri orang lain. Istri yang lain suka masakin, suka mijitin, nyuci baju di rumah, masak. Istriku enggak, Bang. Makanya Anda ngukurnya salah sih. Anda gak berdamai dengan diri Anda sendiri. Tahu nggak kenapa Ayub lulus dari ujiannya? Tahu, Bil? Karena Ayub berdamai dengan dirinya. Makanya dia tidak ceraikan istrinya, bilang begini, masih bertekunkah kau? Kupikir kau sudah lewat. Gitu bahasanya, saudara. Ya, isi Ayub tuh kejam sekali loh, Bang Moel. Ngeri kan? Kupikir kau sudah lewat gitu. Tapi Ayub bisa lulus dan lolos, Bang Jun. Iya, Bang, kemana-mana. Ya biar tahu aja. Gimana Mas Husni? Lolos dan lulus. Dan setelah lulus dan lolos, berkatnya 2 kali lipat. Dan anak-anak yang berikutnya tidak dicatat oleh Alkitab, dan Ayub menjadi terkenal, banyak harta, pulih kesehatannya, ganteng lagi, dan dia punya istri baru. Itu nggak ada dicatat. Justru yang menarik Ayub, tahu nggak sih, Ayub tuh udah kehimpit dari mana-mana, hancur semuanya. Sahabatnya salah mengerti, halo. Anaknya tuh lewat semua loh. Semua loh. Anda baru kehilangan apa gitu. Aduh, hancur hidup. Iya, engkau yang bikin hancur. Lihat Ayub, makanya saudara. Makanya ada sebuah lagu, sekalipun hatiku dan batinku habis lenyap. Itu rasa amannya itu di Tuhan. Lihat saudara, saya mau tutup dengan Yakobus 3 ini. Ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, kenapa orang jadi iri hati? Kenapa orang jadi struggle dengan dirinya? Struggle dengan pencapaiannya. Aku gini-gini aja, aku gini-gini aja. Karena ada sesuatu yang tidak tumbuh, yaitu rasa aman. Kalau Anda sebagai karyawan punya rasa aman, Anda bisa ngomong dengan pimpinan Anda dengan bijak, dengan lembut, bukan dengan ngotot. Bisa ngalir hikmat. Anda ngerti gak sih Esther di Alkitab bisa ngomong sama raja. Padahal hukum menyatakan gak ada boleh orang masuk. Itu benar, itu rasa aman. Makanya dia bilang ini, kalau lewat ya lewatlah. Tapi banyak orang Kristen belum apa-apa, udah habis rasa amannya. Makanya kalau Anda tidak waspada, Anda sedang di atas, Anda sedang diberkati, itu bisa hilang. Tapi kalau Anda waspada, bangun rasa amanmu, Anda makin stabil, makin stabil, makin stabil, dan makin stabil. Itu yang saya katakan, Anda sedang dibawa dari kemuliaan, dari rasa aman kepada rasa aman. Rasa aman itu sebetulnya kemuliaan yang di dalam. Makanya jangan bandingkan Paulus. Paulus gak punya apa-apa, tapi dia bilang, aku punya segalanya. Rasa aman di dalam Kristus itu kemuliaannya.
Saudara, saya tutup ayat 14 di sini di Yakobus ini dikatakan, janganlah kamu memegahkan diri, janganlah berdusta melawan kebenaran. Artinya gini saudara, iri hati, konflik di jiwa, itu saudara hal-hal yang Anda harus beresi, sehingga engkau bisa berdamai dengan dirinya. Sebagai ayat penutup, mari kita bangkit berdiri. 2 Timotius 1 ayat 12, kita akan baca bersama-sama ayat yang sudah kita baca. Apakah Anda seorang yang berdamai dengan diri sendiri? Aduh, Natal gak punya baju baru, so what? Aku bajunya yang dibengkelin semua, yang dipermak semua, itu abang. Sekalipun ada juga yang baru sih kemarin beli. Tapi ya so what gitu. Jangan lihat orang pakai apa ya, rapi, ganteng, oke, terus Anda langsung aduh, bergetar. Anda langsung gak pede, saudara. Coba cek sekarang rasa amanmu di mana? Di penampilan, di harta, di pencapaian, di penghasilan. Rasa amanmu, lihat ayat ini, kita baca 2 Timotius 1 ayat 12, kita baca 2-3. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan ku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku. Kita angkat sebuah pujian.